Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam tasliman katsiran mazida amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat berkumpul di majelis Al-Qur'an. Majelis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang di dalamnya mereka membacakan ayat-ayat Allah dan mereka saling mengajarkan, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Dan para malaikat menaungi mereka. Serta Allah menyebut nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Inilah majelis yang mulia tersebut, yaitu majelis yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di dalamnya. Maka semoga berkumpulnya kita hari ini menjadi perkumpulan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga menjadi pengurang kesalahan kita atau bahkan yang menghapus kesalahan dan dosa kita. Dan peninggi serta pemberat amal kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Tapi insyaallah di hari ini kita akan membahas surah Al-Munafiqin. Surah Al-Munafiqin. Saya bacakan dulu ya ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Fadhal, bacakan artinya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikanmu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memintakan ampun bagimu. Mereka membuang muka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah, supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh? Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik. Di suratul Munafiqin ini Allah mengawali firman-Nya dengan mengabarkan keadaan orang-orang munafikin. Mereka selalu memuliakan agama Islam jika datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada batin mereka tidak merasa demikian. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim.
Mereka mengungkapkan sesuatu dengan lisan mereka, padahal hati mereka tidak berkata demikian. Inilah jenis kafir nifak. Jenis kafir nifak ini bertentangan dengan jenis kafir juhud dan kafir i'rad atau sombong. Kafir juhud, dia menyembunyikan keyakinan akan kebenaran agama Islam, tapi secara zahir dia melawan Islam. Beda dengan munafik. Munafik menampakkan memuliakan agama Islam di hadapan Rasulullah SAW, tapi batinnya benci kepada agama Islam. Ini namanya munafik. Perkataan Ibnu Katsir ini sekaligus sebagai definisi munafik. Sekaligus sebagai apa? Definisi munafik. Maka itu Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka akan berkata, kami mengakui bahwa sungguhnya kamu benar-benar utusan Allah. Maksudnya orang-orang munafik itu mendatangi kamu dan menghadapkan wajah kepadamu serta menampakkan diri seperti itu. Padahal keadaannya tidak seperti yang mereka katakan. Oleh sebab itu, disertakan padanya kalimat bantahan yang mengabarkan bahwasannya Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Di mana dia berfirman, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah juga mengetahui dan bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang-orang yang berdusta. Di sini Allah menambahkan kalimat kadzibun dengan ditambahkan huruf lam di depannya. Lakadzibun. La. La ini fungsinya penekanan, taukid. Lam untuk menekankan penjelasan bahwa mereka itu benar-benar pendusta. Ya. yakni mereka berdusta dalam berita yang mereka sampaikan. Meski sesuai dengan keadaan luar lahiriahnya. Karena mereka tidak meyakini kebenaran ucapan mereka dan tidak juga membenarkannya. Oleh karena itulah Allah mendustakan apa yang menjadi keyakinan mereka. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan tak perlu persaksian kalian berdusta itu. Sudah cukup persaksian Allah. Kalian mau jadi saksi benar atau tidak, tidak perlu persaksian kalian. Allah hanya, Rasulullah SAW cukup mendapatkan persaksian dan rekomendasi dari siapa? Dari Allah. Ya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Maknanya ialah mereka menjaga diri dari orang-orang dengan sumpah palsu. Supaya kaum muslimin percaya terhadap apa yang mereka ucapkan. Sehingga orang-orang yang tidak tahu akan hakikat mereka tertipu dan mengira bahwa mereka adalah benar sebagai orang-orang muslim. Ya. Mana mereka bersumpah di sini? Coba antum lihat di ayat, awal ayat. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Lam itu bisa lam taukid dan lam qasam. Lam sumpah. Jadi di sini mereka bersumpah palsu. Ya, makanya Allah komentari, ittakhadhu aymanahum junnatan.
Mereka suka bersumpah. Sehingga itu mengelabui kaum muslimin. Seakan-akan mereka itu benar dalam sumpahnya. Lalu kaum muslimin mempercayainya. Agar mereka tidak mudah dipercaya, Allah beri ketahukan melalui Nabi SAW, orang-orang ini berdusta, bohong. Ya. Bahkan tidak jarang orang-orang yang tertipu itu akan turut mengerjakan apa yang mereka kerjakan tersebut dan membenarkan semua ucapan mereka. Yang menjadi sifat mereka itu secara batin, mereka sama sekali tidak condong dan tidak berpihak kepada Islam. Keadaan itulah yang bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi umat manusia. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan hal itu. Wasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya sangat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi musuh-musuh Islam itu terkadang ketika mereka tidak sanggup memerangi kita secara fisik, mereka datang sebagai penasehat untuk menyesatkan kita dari jalan Allah yang lurus. Ya. Maka kita harus hati-hati. Musuh dalam selimut. Mereka orang munafikin. Yang membuat perpecahan kita ini siapa? Munafik. Munafik yang pura-pura jadi ustadz, pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi habib. Ya. Habib aspal. Asli tapi palsu. Ya, aspal. Banyak orang-orang seperti itu yang berkeliaran di media-media sosial, bahkan di tempat-tempat ceramah. Dzalika bi'annahum amanu. Apa sebabnya? Apa sebab mereka menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus? Melakukan kedustaan. Dan mereka melakukan amal yang buruk. Sebabnya adalah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman. Summa kafaru. Kemudian mereka kafir lagi. Fatubi'a ala qulubihim. Maka Allah pun mengunci mati hati mereka. Fahum la yafqahun. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Ya, maknanya ditetapkannya kemunafikan sebagai sifat mereka karena mereka berpaling dari keimanan menuju kepada kekufuran. Dan tindakan mereka yang mengubah petunjuk menjadi kesesatan. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengunci mati hati mereka. Sehingga mereka menjadi tidak mengerti sama sekali. Akhirnya tidak ada satupun petunjuk yang dapat masuk ke dalam hati mereka. Dan tidak juga ada kebaikan yang bisa diterimanya. Sehingga tidak pernah menyadari dan tidak pernah mendapatkan petunjuk. Fahum la yafqahun. Perhatikan kalimat ini. Ya, sekiranya mereka mengetahui makna, mengerti artinya, tapi mereka tidak dianggap yafqahun. Bedakan yafhamun dengan yafqahun. Ya, faqih dengan fahim dua hal yang sedikit ada perbedaan. Kalau fahim itu sekadar faham dan mengerti. Kalau faqih apa yang dia pahami dia jadikan sebagai karakternya sendiri. Faqih. Ya, dan mereka tidak memiliki sifat itu. Mereka orang Arab enggak? Berarti mengerti kata-kata yang disampaikan. Tapi apakah karena mereka mengerti dianggap faqih? Tidak. Maka yang kita cari itu kefaqihan.
Bukan hanya sekedar faham. Faqih artinya seseorang telah menjadikan apa yang dia fahami itu sebagai karakteristiknya. Makanya mereka ini tidak diakui syahadatnya. Karena ketika mereka mengatakan nasyhadu innaka la Rasulullah, yang mereka ikuti Rasul apa orang kafir? Orang kafir yang mereka ikuti. Maka orang yang benar persaksiannya, apabila yang dia saksikan itu, dia jadikan sebagai karakternya. Contoh, antum diberitahukan hadis tentang laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Tetangga antum mengerti nggak hadisnya? Ngerti. Tapi apa dia ke masjid? Tidak ke masjid. Itu menunjukkan bahwa dia belum faqih, baru paham. Maka Allah hilangkan sifat itu dari kaum munafiqin. Dan kita jangan sampai mengambil percikan sifat tersebut. Jadi sekali lagi, sifat la yafqahun adalah tasyabbuh dengan siapa? Munafiqin. Itu urusan yang wajib dan urusan yang haram ditinggalkan. Yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan. Apakah orang-orang yang bekerja di instansi ribawiyah itu tidak mengerti tentang haramnya riba? Ngerti. Tapi kenapa berat ditinggalkan? Fulus. Padahal mereka seharusnya sadar. Minal fulus ilal manfus. Kenapa tidak dimengerti itu? Dan ini seharusnya yang dijadikan sebagai kefakihan. Apa namanya? Kefakihan. Seorang suami yang keluar rumah, kemudian nelpon selingkuhannya. Apa dia tidak mengerti bahwa selingkuh itu haram? Mengerti dia. Tapi ketika dia tidak meninggalkan itu, maka dia tidak dianggap faqih. Maka ini contoh. Oleh karena itu, orang munafik, mereka dikafirkan karena tidak menjadikan dua kalimat syahadat sebagai karakternya. Gitu. Tapi mereka hanya berucap. Baik. Kenapa mereka tidak menjadikan karakter? Karena bermain-main dengan agama. Bermain-main iman, kafir, iman, kafir. Semau dia tuh. Kemudian Allah katakan lagi. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikanmu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Antum perhatikan ya, kalimat tu'jibuka ajsamuhum dan kalimat wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Tasma', perhatikan tasma'. Harusnya tasma'u liqaulihim. Tapi disukunkan, dijazm. Itu menunjukkan bahwa ungkapan mereka itu sangat menarik. Sangat indah. Sangat memukau. Zukhrufal qaul. Kalimat yang dihias-hiasi dan dibumbu-bumbui. Makanya itulah yang disebut dengan doktrin kesesatan. Ya. Mereka berbicara sehingga membuat orang-orang terkesima dengan ucapan mereka. Sama dengan hari ini. Saya tidak mengatakan sama sekali, saya tidak menghukumi individunya munafik. Tapi coba antum lihat ustadz-ustadz yang mendoktrin umatnya. Berpenampilan mata dicela, ya kan? Hidung mancung. Makanya kita kalah mancung dari mereka. Wajah gagah. Datang ke majelis dengan sorbannya. Dia mulai dengan selawat dan nyanyian 2 jam.
baru ceramah 15 menit. 15 menit ceramahnya dia bela nasabnya. Sehingga semua orang yang hadir terkesima. Apa isinya? Isinya adalah bagaimana orang bisa mentaati mereka, bukan mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi tujuan mereka adalah agar orang taat kepada mereka. Dan tidak mungkin mereka compang-camping, tidak gagah gitu. Tidak mungkin. Maka Allah memberitahukan, kalau kau lihat jasad mereka, jasadnya mengagumkan. Kalau kau dengar ucapan mereka kau dengar. Kau terkesima dengan ucapan mereka. Maksudnya mereka mempunyai penampilan yang bagus. Dan sangat fasih berbicara. Sehingga kalau ada yang mendengar perkataan mereka, dia akan tertarik pada ucapannya. Karena unsur sastranya yang tinggi. Dengan demikian, sebenarnya mereka berada di puncak kelemahan, kegelisahan, kekhawatiran, dan menjadi pengecut. Kalau orang bodoh, modalnya apa orang bodoh? Membagus-baguskan kata-kata. Bukan berarti orang yang berilmu tidak boleh membaguskan kata-kata. Boleh-boleh saja. Bahkan itu dianjurkan. Kalau orang munafik aja mereka memakainya, kenapa kita tidak? Namun ini adalah warning. Peringatan. Tidak semua orang yang bagus bicaranya dianggap di atas kebenaran. Begitu maksudnya. Antum pernah mendengar Jahm bin Safwan? Ketuanya Jahmiyah. Itu kalau berkhutbah, kalau ada 1.000 orang yang hadir, maka 1.000 orang itu nggak ada yang begitu. Saking indahnya cara dia berbicara. Demikian juga Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Dia kalau berkhutbah sangat menarik orang banyak. Demikian juga Ma'bad al-Juhani yang menafikan takdir. Dia punya majlis yang besar di Basrah. Didengar orang. Ya. Tetapi mereka orang-orang yang menyimpang. Apakah ulama-ulama kita tidak memiliki hal itu? Memiliki. Seperti Ibnul Arabi. Salah seorang sejarawan ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dia mengajak orang kepada kebenaran, bukan kepada kesesatan. Ibnul Arabi kalau dia keluar rumahnya dan dia berdiri di atas mimbar, dia seperti singa yang sedang mengatur rimba. Dia mengaum dengan gagahnya. Ya, walau pulang ke rumahnya, istrinya seperti singa betina, dianya seperti anak kelinci. Nah, senyum bapak-bapak ini. Ya, yang jelas anak tidak lagi curhat. Ya. Jadi begitu kondisi orang-orang. Yang dilihat itu bukan daripada gaya bicara, tapi isi yang dibicarakan. Nabi SAW punya karismatik yang sama sebenarnya, yang lebih daripada mereka. Maka Nabi itu kadang kalau bicara, sahabat tertawa. Kadang dia bicara, sahabat menangis. Kadang kalau dia bicara, sahabat terdiam. Diamnya Nabi saja, para sahabat diam. Nunggu apa yang dibicarakan Nabi ini. Itu namanya apa? Karismatik beliau yang membuat orang tertarik. Tapi dia ajak kepada kebenaran. Namun ini ada warning. Ada juga orang kalau berbicara didengar. Tapi mengajak kepada kesesatan. Sebenarnya mereka melakukan itu karena mereka gelisah. Apa kegelisahannya? Takut-takut ditanya dalil. Sekarang ada nggak ustadz yang takut ditanya dalil? Ada banyak. Sehingga dia melakukan doktrinisasi wahabi saja. Dia tidak punya dalil. Itu sebenarnya dia lagi gelisah, biarin aja. Biarin aja. Orang seperti itu sedang gelisah. Dia mencari zukhrufal qaul. Dengan demikian, sebenarnya mereka berada di puncak kelemahan, kegelisahan, kekhawatiran,
dan menjadi pengecut. Maka Allah berfirman, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Lihat, cepat tersinggung. Mereka mengira bahwa setiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Cepat tersinggung. Orang sesat itu cepat tersinggung. Gitu. Maksudnya setiap kali terjadi peristiwa, perkara, atau ketakutan, mereka mengira dengan rasa pengecut mereka bahwa perkara itu ditujukan kepada mereka. Ini ditujukan kepada kita nih. Kalau sekarang, kalau ada khotib lagi naik mimbar, mulai dia, innal hamdalillah, para tokoh bid'ah di bawah, menyinggung saya ya. Padahal orang menyampaikan apa? Innal hamdalillah. Pasti nanti dia berpikir, ini Ustadz ujung-ujungnya fa inna khairal hadis kitabullah ini. Nyinggung bid'ah lagi ini. Tersinggung. Padahal sebenarnya kita tidak tahu siapa dia. Tapi dia merasa ada orang-orang sekitarnya yang tahu bahwa dia adalah tokoh bid'ah. Itu sudah dilalui oleh munafik. Munafik itu cepat tersinggung dengan ungkapan-ungkapan yang menyinggung kesalahan mereka. Ya. Mereka itu sebenarnya adalah mereka adalah orang-orang yang tubuhnya dan bentuk rupa yang tidak bermakna. Tubuh-tubuh dan bentuk rupa yang tidak bermakna. Artinya meskipun jasadnya jasad mereka itu menakjubkan, tapi tidak ada artinya. Tidak ada apa? Artinya. Saya mau bertanya kepada antum. Gantengan mana? Ustadz salafi atau habib-habib yang bodoh? Hah? Habib yang bodoh. Itu kan kata antum tuh. Anak tersinggung nih. Ya kenyataan demikian. Karena mereka harus didandani dulu, dirias dulu ya kan. Sebelum ketemu kaumnya. Agar kelihatan seperti wali. Ya kita baru turun dari motor, keringatan, pakai tisu dikit. Itu menunjukkan ada karakteristik yang tidak berguna. Yaitu hanya mengandalkan anggota tubuh tapi tidak ada isi. Baik. Humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Mereka itu adalah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Artinya, bagaimana mungkin mereka itu berpaling dari petunjuk kepada kesesatan? Bagaimana mungkin? Padahal di depan mereka ada Rasulullah SAW. Yang mereka tahu karakteristiknya begitu sempurna dan baik. Baik secara fisik maupun secara akhlak. Semua orang tahu bagaimana keadaan Nabi SAW. Kita yang tidak pernah lihat Nabi saja, ketika menyebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seakan-akan baru sehari yang lalu kita ketemu Nabi. Anda pernah lihat Nabi? Ketika kita bersyahadat seakan-akan baru bertemu kemarin. Seakan-akan zaman itu tidak ada jauhnya dari Nabi. Saking betapa mulia dan indahnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka melihat langsung, kok mereka bisa sesat gitu? Itu menunjukkan bahwa mereka itu hanya sibuk dengan dunia yang mereka jaga dari gangguan kaum muslimin. Bukan karena keimanan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna lil munafiqina alamatin yu'rafuna biha. Tahiyyatuhum la'natun wa ta'amuhum nuhbatun wa ghanimatuhum gululun wa la yaqrabuna al-masajida illa hajaran wa la ya'tuna salata illa dubran mustakbirina la ya'lafuna wa la yu'lafun khushubun bil laili
sukhubun bin nahari. Sesungguhnya orang-orang munafik mempunyai beberapa tanda yang dengannya mereka dapat dikenali. Penghormatan mereka adalah laknat. Artinya salam mereka, ahlan kata orang munafik. Sebenarnya mereka lagi melaknat kaum muslimin. Atau tahiyat untuk mereka itu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan atas perbuatan mereka. Makanan mereka itu adalah hasil rampasan. Harta rampasan perang mereka adalah kecurangan. Mereka tidak mendekati masjid kecuali karena riya, tidak ikhlas. Tidak mendatangi solat kecuali telah selesai solat. Sombong dan congkak, tidak mau bersahabat dan tidak mau diajak bersahabat. Tidur lelap tidak bangun solat pada malam hari dan gaduh pada siang hari. Malam harinya dia ngorok sampai matahari mau terbit. Siang harinya bikin gaduh. Banyak bicara. Tapi tidak ada apa? Isi. Ya. Maka jangan sampai kita memiliki salah satu sifat ini. Sudahlah malam tidak pernah berdoa dalam sholat. Siang hari bikin gaduh. Termasuk bikin gaduh di sini adalah demo. Ya, di tengah-tengah demo, orang demo ada orang munafik gak? Ada orang munafik gak di tengah-tengah yang demo? Ada. Dia mengucapkan takbir Allahu Akbar. Begitu sholat zuhur dia kemana gitu. Dan yang menjadi korban orang-orang bodoh yang dia bawa. Begitu mereka bakar pagar kantor DPR atau mereka robohkan kantor DPR, terdengarlah pecikan suara Allahu Akbar, kita menang. Menang dari mana, bos? Itu anggota dewan senang kantor DPR-nya dirobohkan. Kenapa? Ada proyek pembangunan kantor DPR, mereka dapat fee. Ente dapat apa? Jangan bikin gaduh di siang hari. Hanya karena terpengaruh dengan munafik yang gaya bicaranya begini dan begitu. Ini banyak munafik ini punya kepentingan. Yang dibawa adalah orang-orang bodoh. Apa anggota dewan ketika Anda meruntuhkan tembok DPR itu dan pagarnya, mereka miskin setelah itu? Enggak kan? Justru mereka tambah banyak duit. Ada proyek. Siapa yang akan menandatangani tender itu? Ana atau antum? Anggota dewan juga. Ketika tanda tangan ada duit enggak? Ada duit. Yang tidak ada duitnya adalah tanda tangan ana. Tanda tangan mereka itu ada duitnya. Duit siapa yang dipakai? Buat kita, duit rakyat. Maka jangan bikin gaduh. Bikin gaduh di siang hari, apapun namanya, itu salah satu sifat kemunafikan. Meskipun tidak keluar dari Islam, tapi mengambil salah satu sifat kemunafikan. Tadi malam ada ahli demo bertanya kepada saya dan dia ingin mencari pembenaran, tapi alhamdulillah dia akhirnya ngerti juga dengan penjelasan anak. Ustadz, kata dia, ya kami kalau pergi demo izin dulu ke polsek setempat. Oh gitu Pak, ya. Izin dulu dan dikasih izin. Tapi begitulah Ustadz, di luar kendali tetap terjadi kerusakan di sana. Bagaimana tuh Ustadz? Bukankah hukum bisa berubah? Enggak akan berubah hukumnya, saya bilang. Kenapa demikian? Karena tadi Bapak sudah sebutkan, di luar kendali pasti ada kerusakan. Itulah efek dari sebuah larangan. Maka kaidah mengatakan, kullu amri nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Setiap yang bermanfaat pasti disyariatkan. Setiap yang memudarat pasti dilarang. Nah itu Allah sudah tahu ini akan terjadi mudarat. Maka Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya ketika menemukan pemimpin yang berjasad manusia tapi hati setan. Apa kata Rasulullah? Isbiru. Sabar. Sampai kapan dia sabar? Sampai jadi pemimpin? Enggak terlalu rendah pendapatan jadi pemimpin itu.
terlalu rendah menjadi penguasa itu. Nabi tidak tawarkan itu kepada para sahabat dan kepada kita. Apa yang dia tawarkan? Sabar kalian atas kezalimannya sampai kalian bertemu dengan aku. Sekarang ada pilihan nih. Anda anarkis untuk menjadi penguasa atau Anda sabar untuk bertemu dengan Rasul. Mana yang lebih tinggi? Wallahi orang mukmin akan memilih bertemu dengan Rasul. Belum lagi di tawaran itu bukan sekedar bertemu, tapi minum di telaganya. Maka dari situ hikmah yang bisa kita ambil agar tidak bikin gaduh dengan demo, maka husnudzonlah kepada Allah. Ternyata Allah mendatangkan pemimpin yang zalim ini sebagai bentuk keadilan Allah. Yang kedua sebagai sarana agar kita bisa minum di telaga Nabi. Antum tidak mau tawaran itu? Masih mau menjadi pemimpin yang serendah itu? Serendah itu hati orang mukmin? Enggak. Apa artinya kepemimpinan kalau 5 tahun kemudian tidak dihargai lagi? Jadi jenderal antum. Berapa lama antum jadi panglima TNI atau panglima Polri? 2 tahun paling lama. Kalau tidak ikuti bosnya dipecat juga. Pensiun dini. Begitu pensiun antum pakai bintang 4. Ditertawain sama anak kecil. Ini orang gila nih. Karena bintang itu akan mulia dalam pandangan orang ketika menjabat. Inikah dunia yang kita cari? Wallahi tidak. Kita memilih sabar bukan karena suka dengan kerusakan. Kita memilih sabar karena ada tawaran dari Nabi. Sampai bertemu dengan aku di atas telaga. Apa kurang nih tawarannya ini? Masih mau pergi demo antum? Nah, maka orang itu mengatakan kepada anak, terima kasih Ustaz. Baru ngerti kata dia. Keluar dari selesai kajian, dia datang peluk anak dan cium tangan anak. Maklum Habib. Cium tangan anak karena dia senang. Ya Habib, walaupun bukan Arab asli, Arab maklum. Begitulah cara kita menyikapi penguasa. Dan kita bikin gaduh itu salah satu sifat siapa? Munafik yang disebutkan Nabi di sini. Malamnya sudahlah tidak sholat, isya lewat, apalagi sholat tahajud, subuh juga lewat. Siangnya bikin apa? Gaduh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya, ayat ke-5. Dalam ayat ke-5 ini, Allah berfirman mengabarkan orang-orang munafikin yang semoga Allah melaknat mereka. Di sini Allah mengabarkan di antara ciri-cirinya. Apabila dikatakan kepada mereka, mari beriman. Agar Rasulullah SAW memintakan ampun bagi kalian. Mereka buang muka. Buang muka. Maksudnya menghalang-halangi dan berpaling dari apa yang dikatakan kepada mereka disebabkan sombong terhadap hal tersebut dan meremehkan sesuatu yang dikatakan kepada mereka. Itulah sebabnya Allah berfirman, wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan kamu melihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Di sini tidak salah-salah Allah berbicara tentang kesombongan mereka. Allah menggunakan kata isim. Meskipun di lain keadaan dia menggunakan kata kerja. Apa perbedaan penggunaan kata isim dan kata kerja? Ada nilai tambah. Ketika Allah katakan yastakbirun, itu sombong juga. Mustakbirun, itu sombong juga. Ini isim fa'il. Dalam kaidah, dalam definisi isim dan fi'il, kata kerja, masih ada kaitannya dengan waktu. Yang kadang-kadang terputus perbuatan itu, kadang-kadang jalan. Itu kalau berkaitan dengan apa? Waktu. Tetapi ketika dikaitkan dengan isim, kata isim fa'il ini, pelaku, maka dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Yang mengindikasikan selamanya mereka itu sombong. Tidak akan berhenti dari kesombongan. Maka di ayat pertama pun Allah katakan lakadzibun.
Tidak disebutkan la yakdzibun. La kadzibun akan terus-menerus berdusta, akan terus-menerus sombong. Maka mengharap orang munafik dapat petunjuk itu seperti mengharapkan seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Bisa masuk onta dalam lubang jarum. Jari kita aja tidak bisa masuk ke telinga kita. Apalagi seekor onta. Jadi mengharap munafik akbar itu memeluk Islam. Itu seperti kita mengharapkan seekor onta memasuki lubang jarum. Makanya Allah gunakan kata apa di sini? Kata isim yang menunjukkan mereka itu terus menerus. Maka mereka juga mengaku di dalam suratul Baqarah yang kita bahas ketika bahas orang munafikin, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mustahzi'un kata isim fa'il. Ketika Allah menyebutkan Allahu yastahzi'u bihim, Allah juga menghinakan mereka. Tetapi Allah gunakan untuk perbuatannya kata kerja, yaitu menunjukkan bahwa Allah bukan tukang penghina, bukan. Tapi dia akan menghinakan ketika ada orang-orang yang menghinakan orang lain. Artinya tidak selamanya Allah itu menghinakan manusia. Sedangkan munafikin mengaku mustahzi'un. Menggunakan kata isim yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Itu menunjukkan, mengindikasikan, mengisyaratkan terus akan berkelanjutan sifat itu, tidak ada putusnya. Maka hati-hati dengan kebiasaan buruk kita. Jangan sampai dicap oleh Allah, bisa kebiasaan buruk kita dusta. Terus berdusta. Akhirnya Allah katakan kadzab, pendusta yang terus menerus berdusta. Waliyadzubillah. Taib, lanjut. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja bagi mereka kamu memintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sebagaimana yang dia firmankan dalam surat At-Taubah, dan kami membahas hal itu pada pembahasan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah memberi kita umur yang panjang agar sampai membahas surat At-Taubah itu juga nantinya. Masih panjang pembahasan ini tapi umur kita begitu ringkas. Tidak ada yang bisa kita katakan kepada Allah, ya Allah berkahi umur kami yang tersisa ini. Berikanlah umur yang panjang yang diberkahi agar kami bisa membacakan semua ayat-ayat-Mu. Saya sebenarnya kalau ingat kata-kata ini terkadang ingin menangis. Dulu waktu tahun 2012, awal-awal kami buka tafsir di At-Taubah, di taman di Kahuripan itu, ada 3 orang yang ngaji sama saya. 3 atau 4 orang. Begitu kita buka tafsir Sa'di waktu itu kita baca tafsir Sa'di. Buka begini, baru menjelaskan suratul Fatihah, lalu kami buka semua dari sisi ini, saya katakan berapa panjangnya ilmu ini yang kita bahas. Kita berlomba ini, antara yang kita baca ini selesai, atau ajal kita yang datang duluan. Maka saya teringat dengan perkataan Syekh Albani, ilmu itu sangat panjang. Kita tidak mungkin mati di ujung jalan, tapi kita berharap mati di tengah jalan. Ini kita inginkan. Maka ketika dikatakan seperti ini, sebagaimana disebutkan dalam surah Taubah, masih ada PR bagi kita. Belum pernah membaca tafsir surat At-Taubah. Itu mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan. Dan masih diberikan umur yang diberkahi tentunya. Ya, kalau ada yang mengatakan, Ustadz, tua-tua keladi, enggak apa-apa. Yang penting keladinya dalam kebaikan. Artinya berfungsi, bermanfaat dalam kebaikan. Baik, kita lanjut sedikit. Di sini Allah katakan,
mereka itu tidak diampuni oleh Allah. Ya. Dan Allah juga sudah berjanji Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan ini ada kisahnya sebenarnya dalam surah Taubah itu. Yaitu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi Muhammad SAW ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kepada anaknya, kalau aku mati, minta pakaiannya Muhammad untuk membungkus jasadku. Jadi dia sadar selama ini bahwa dia mengakui kebenaran, hanya saja dia tolak. Munafik. Kalau aku mati, minta kepada Muhammad agar mensolatkan jasadku. Maka Rasulullah SAW bukanlah pendendam. Beliau orang yang sangat santun dan pengasih. Dia berikan pakaiannya kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk membungkus jasad munafik ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi belum dapat kabar tentang itu. Lalu ketika Rasulullah mendengar dia mati, Rasulullah datang berdiri jadi imam. Beliau sudah selesai baca Al-Fatihah, beliau sudah selesai selawat, tibalah waktunya berdoa di takbir yang ketiga. Allahumma gfir lahu warhamhu. Turunlah ayat dalam surah Taubah itu. Ya, di mana Allah katakan, in tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirallahu lahum. Jika kau memintakan ampun untuknya 70 kali, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Maka beliau mundur lalu berkata ketika turun ayat itu, dan berkata kepada orang-orang yang hadir, seandainya aku tahu Allah tidak melarang aku memintakan ampun buat orang ini, maka aku mintakan ampun baginya 70 kali, 70 kali, 70 kali. Artinya sebanyak-banyaknya aku mintakan ampun. Tapi sudah dilarang. Karena Allah tidak akan pernah mengampuninya. Makanya Allah katakan di sini, ya, la yaghfirullah. Lan kalau diterjemahkan secara harfiah artinya tidak akan. Artinya apa? Tidak akan. Itu arti. Ya. Sungguhnya Allah tidak mengampuni, sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, pertanyaan ulang. Apa arti fasik? Oke, itu sudah contoh namanya. Arti fasik apa? Nah, betul, orang Yahudi. Dan itu Allah definisikan dalam suratul Baqarah. Ya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Lanjutannya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Siapa al-fasiqin dalam surah Baqarah lanjutannya? Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi. Mereka yang merusak janji mereka kepada Allah setelah mereka berjanji. Berarti fasik itu artinya keluar dari kebaikan untuk melakukan kerusakan. Ulangi ya. Fasik itu keluar dari kebaikan untuk melakukan apa? Kerusakan. Ya. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh itu dia melakukan kerusakan sebelumnya dia belum berada dalam kebaikan. Maka tikus dalam bahasa Arab diantara namanya julukannya adalah selain fa'rah dia disebut dengan fuwaisiqah. Fuwaisiqah penyebutan kecil. Pelakunya kecil, fasik kecil itu maksudnya. Fuwaisiqah. Kenapa tikus dinamakan fuwaisiqah? Karena dia ketika keluar dari lubangnya tujuannya untuk apa? Makan keju saja gitu. Tidak, dia rusak kabel mesin cuci ibu-ibu, ya kan? Rusak kabel mobil, rusak pakaian. Apa dia makan pakaian tuh? Enggak, dia rusak. Kabel itu apa dia makan? Kabel mesin cuci itu? Enggak, dia motong, dia rusak.
Maka demikianlah orang munafikin atau orang fasik itu. Tujuannya untuk merusak. Apa ada agama munafik? Kenapa mereka lakukan hal itu? Untuk merusak agama orang lain. Maka namanya fasik. Baik, lanjut. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, ayahku memberitahuku bahwa Ibnu Umar Al-Adani memberitahu kami. Dia berkata bahwa Sufyan berkata tentang firman Allah. Lawwaw ru'usahum. Mereka membuang muka. Ibnu Abi Umar mengatakan, Sufyan memalingkan wajahnya ke sebelah kanan dan memandang dengan mata merah. Kemudian dia berkata, seperti inilah orang munafik itu. Ya. Dia memalingkan apa? Wajah. Dan itu dilarang oleh Allah. Maka antum kalau bicara sama orang tua, wajah itu dihadapkan kepadanya. Atau bicara dengan seorang, jangan bicara sambil main HP. Ada apa, akhi? Jangan. Itu tidak beradab namanya. Ya. Dan itu yang Allah peringatkan dalam surah Luqman. Di surah Luqman itu. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia yang kau ajak bicara. Sekarang kalau ana bicara sama antum nih. Ana bicara sama antum tapi duduknya hadap sana. Jamaah sekalian, a'azakumullah. Pasti dalam hati antum bilang, Ustaz kurang ajar amat ya. Nggak boleh memalingkan wajah dari orang yang kita ajak apa? Bicara. Karena itu sifat yang jelek. Dan itu dimiliki oleh siapa? Munafik juga. Dan itu pesan Luqman kepada anaknya. Wala tasa'ir khaddaka linnas. Ini pipimu jangan kau berikan kepada orang karena kau berpaling. Cuma jangan berlebihan juga. Karena tidak mau memalingkan wajah, memandang istri orang yang memakai you can see my ketek. Kenapa kau lihat tuh istri orang? Supaya tidak memalingkan wajah Pak Ustadz. Itu dosa. Dosa. Jangan, itu salah memahami. Yang dimaksud di sini yang tidak boleh kita palingkan wajah dirinya. Orang tua, guru kita, teman kita, bahkan anak-anak kita. Anak-anak kita bicara, kita aja bicara. Jangan anak kita bicara, kita asik main sesuatu. Dia ingin bercerita, dengarkan ceritanya. Supaya dia juga membuat orang lain juga seperti itu nantinya. Itu. Terkadang itu yang kita lupakan. Baik. Beberapa ulama salaf mengungkapkan, ini salah tulisannya. Para ulama salaf mengungkapkan bahwa redaksi secara keseluruhan turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagaimana yang akan kami kemukakan tidak lama setelah bab ini, insya Allah. Ya, tapi jam sudah setengah jam lagi itu. Dan hanya kepadanya kita menyandarkan diri. Taib. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi meriwayatkan. Abu Abdullah Al-Hafidh memberitahu kami. Abu Bakar bin Ishaq memberitahu kami. Bishr bin Musa memberitahu kami. Al-Humaydi memberitahu kami. Sufyan memberitahu kami. Amr bin Dinar memberitahu kami. Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Kemudian salah seorang dari kaum muhajirin memukul dan mendorong seorang Ansor dari belakang. Orang Ansor itu berseru, hidup orang-orang Ansor. Adapun orang muhajirin mengatakan lagi, hidup orang-orang muhajirin. Saling membanggakan apa? Julukan. Julukan Ansor dan muhajirin siapa yang kasih? Allah. Allah yang beri julukan itu. Ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Itu julukan mulia. Tapi begitu itu dijadikan sebagai kebanggaan untuk menjatuhkan julukan buat orang lain, saat itu dilarang. Apa kata Nabi SAW? Ma balu da'wal jahiliyah.
da'auha fa innaha muntinatun. Mengapa terjadi seruan jahiliyah ini? Tinggalkan seruan itu. Karena sungguhnya seruannya itu busuk. Buruk. Padahal seruan itu, yang julukan itu siapa yang kasih tadi? Allah. Nah, di sini kita belajar. Jangan karena kita menjuluki diri sebagai pengikut dakwah salafiyah, kemudian kita jadikan itu sebagai alat untuk meremehkan orang lain. Jangan. Banyak di luar sana orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka tidak menisbatkan nama kepada nama ini. Ada atau tidak? Ada. Kita menisbatkan diri bukan untuk berbangga dan meremehkan orang lain. Menisbatkan diri kepada dakwah ini agar kita mengikuti jalannya, bukan berbangga-bangga. Bukan berbangga-bangga. Maka Nabi SAW menyampaikan hal ini di hadapan orang-orang yang mendapatkan julukan itu langsung dari Allah. Tapi begitu dijadikan sebagai untuk berbangga, ini gaya-gaya jahiliyah. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, mereka sungguh telah melakukannya demi Allah. Jika saja kita kembali ke kota Madinah, pastilah orang-orang yang lebih kuat dan mulia akan mengusir orang-orang lemah dan terhina. Ini dikatakan oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jabir bin Abdullah berkata, orang-orang Ansor yang ada di kota Madinah itu lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang Muhajirin ketika Rasulullah SAW sampai di kota hijrah ini. Dan setelah beberapa waktu kaum Muhajirin menjadi semakin banyak. Kemudian Umar berkata, izinkanlah aku memenggal leher orang munafik ini. Umar mengatakan kepada Rasulullah, minta izin memenggal leher siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun Nabi SAW berkata, biarkan saja dia. Agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh para sahabatnya. Jadi di sini Nabi melarang Umar atau tidak membunuh munafik ini karena memandang maslahat mudarat. Orang munafik berhak nggak untuk dibunuh? Berhak. Tapi kenapa Nabi tidak lakukan? Karena Nabi mengetahui banyak orang baru masuk Islam. Jangan-jangan kita dibunuh juga oleh Nabi nanti. Kalau udah bosan lihat kita dibunuh lagi nih. Karena mereka belum paham bahwa ini munafik. Maka Nabi tidak melakukannya karena khawatir dituduh membunuh sahabatnya sendiri. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Husain bin Muhammad al-Marwazi, dari Sufyan bin Uyainah. Riwayat serupa juga dinukilkan oleh Imam Bukhari dari Al-Humaidi. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan selain mereka, dan hadisnya sahih. Hadisnya apa? Sahih. Cerita tentang munafik itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Imam Ahmad meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, dia bertutur, aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun berapa? 10 Hijriah. Berarti akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Nabi ikut nggak perang waktu itu? Ikut atau tidak? Ana menanya antum, ikut atau tidak? Umur Nabi waktu itu 63 tahun berarti. Kurang lebih. Umur 63 tahun. Tua apa masih muda? Hah? Bagi yang tidak mau mengaku tua katanya muda. Ya, itu umur sudah jam 6 sore. Ya, artinya mau terbenam matahari. Umur itu Rasulullah tetap pergi berangkat berperang. Ajibnya lagi, dengan umur itu beliau jalan kaki bergantian 1 onta untuk 8 orang. Lebih ajib lagi perjalanannya 2 kali lipat daripada pergi ke Mekah. Ke Mekah kurang lebih 500 kilo. Ke Tabuk kurang lebih 800-an kilo. Ke Surabaya. Sekarang kita ke Surabaya, memakai motor listrik yang larinya 25 km per jam, kira-kira jenuh nggak di jalan? Jenuh. Anak make yang 250 cc aja jenuh.
Bagaimana yang 25 km per jam? Dan bagaimana antum bayangkan Nabi berangkat satu onta untuk 8 orang bergantian. Berapa lama perjalanannya? 1 bulan. Itulah yang Nabi sampaikan. Di antara keistimewaanku yang tidak dimiliki Nabi yang lain, musuh takut kepadaku pada perjalanan 1 bulan. Sampai di medan tempur musuh lari tunggang langgang. Mereka hanya mengambil rampasan perang kembali ke Madinah. Itu perang Tabuk itu. Perang yang musuh tidak disentuh senjata tapi lari. Karena Nabi jalan sebulan perjalanan, harusnya fisik Nabi dan para sahabat lebih lemah. Belum lagi dalam perjalanan, onta disembelih. Ya. Berarti berkurang dong kendaraannya. Berkurang. Subhanallah. Ini perang Tabuk itu. Kalau ada waktu kita akan bicarakan. Dan perangnya sangat seru. Dan antum tidak akan ngantung dengan ceritanya. Pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, jika saja kita kembali ke Madinah, pasti orang-orang yang mulia leluasa mengusir orang-orang yang hina. Kemudian kami meneruskan, maka aku mendatangi Nabi SAW dan kuberitahukan mengenai hal itu. Namun Abdullah bin Ubay bin Salul bersumpah bahwa dia tidak pernah mengatakan hal tersebut. Sehingga kaumku mencela aku dan berkata, apa yang kamu inginkan atas semua itu? Siapa di sini? Zaid bin Arqam. Jadi Zaid bin Arqam ini mengetahui ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dilaporkan kepada Nabi. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul bela diri. Demi Allah, aku tidak katakan begitu, kata dia begitu. Ya. Dan aku pun dicela oleh kaumku dan mereka suudzon kepadaku, begitu maksudnya. Dengan mengatakan, apa yang kau inginkan sebenarnya wahai Zaid bin Arqam? Aku pun pergi dan kemudian tidur dengan perasaan sedih dan berduka. Lihat. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepadaku dan mengatakan, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat tentang alasanmu dan kebenaranmu. Senang gak sahabat nih? Senang. Ya. Kemudian dia berkata, turunlah ayat, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainu samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu memberi infak kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah SAW. Supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah SAW. Padahal kepunyaan Allah, perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Mereka berkata, sesungguhnya kita telah kembali ke Madinah. Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya. Terbongkarlah kedustaannya. Demikian itulah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang ayat ini dari Adam bin Abi Isa dari Syu'bah. Kemudian dia mengatakan, Ibnu Abi Zaidah mengatakan dari Al-A'mash, dari Amr, dari Ibnu Abi Layla, dari Zaid. Zaid siapa ini? Zaid bin Arqam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i juga tentang penafsiran ayat di atas dari hadis Syu'bah. Ya. Imam Ahmad menukilkan, Hasan bin Musa memberitahu kami, Zuhair memberitahu kami, Abu Ishaq memberitahu kami bahwa dia pernah mendengar Zaid bin Arqam berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, sama hadisnya tadi. Ya, lalu orang-orang merasa kepayahan, memang lelah ikut perang Tabuk itu. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada para sahabat, janganlah kamu beri perbelanjaan kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah SAW supaya mereka pergi meninggalkan beliau. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Udah, jangan kasih infak kepada mereka supaya mereka kapok tidak ikut Muhammad tuh. Itu maksudnya. Kalau ikut Muhammad kan lapar dia.
Kalau dikasih makan, tambah ikut nantinya. Gitu maksudnya. Lebih lanjut dia berkata, andaikan kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Yang maksud orang yang kuat di situ dia dan pengikutnya. Gitu. Kemudian aku pun mendatangi Rasulullah SAW memberitahukan kabar tersebut. Lalu beliau mengirimkan utusan untuk menanyakan hal itu kepadanya. Kemudian mengucapkan sumpah untuk mengingkari ucapannya itu. Ini ceritanya sama dengan yang tadi. Ya, lalu orang-orang berkata, Zaid itu tukang bohong tuh. Gitu. Zaid telah berbohong. Wahai Rasulullah, kata orang-orang. Maka apa yang mereka katakan itu sangat menyakitkan dan menyedihkan hatiku. Ya. Kemudian Allah menurunkan ayat yang membenarkan keyakinanku itu. Betapa bahagianya Zaid bin Arqam. Dan itu bahagia yang luar biasa. Kenapa? Bukan hanya dibenarkan ucapannya oleh manusia. Siapa yang membenarkannya? Allah. Rindingan. Subhanallah ya. Orang yang jujur ini dibenarkan oleh Allah. Antum bayangkan kalau antum didustakan orang. Lalu wali kota membenarkan antum. Senang gak? Senang. Tapi ini dibenarkan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa bahagianya Zaid bin Arqam waktu itu. Padahal Zaid bin Arqam ini antum kenal gak sebelumnya? Ada yang kenal. Udahlah gak usah dikenal orang, tapi dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah turunkan ayat-ayat ini untuk mendustakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Untuk menghibur dia supaya dia tidak sakit hati. Dan dia merasa bahagia dengan itu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Semoga kita bertemu dengan orang-orang ini nanti. Kemudian Allah menurunkan ayat yang membenarkan keyakinan itu. Idza ja'akal munafiqun. Lalu Rasulullah SAW memanggil mereka untuk memohonkan ampun bagi mereka. Tetapi mereka justru memalingkan wajah. Kemudian Allah katakan, ka'annahum khusyubun musannadah. Seakan-akan mereka itu seperti kayu yang tersandar. Dia berkata, mereka ialah orang-orang yang tampan. Munafik itu apa? Tampan. Tapi di sini bukan berarti kita tidak boleh tampan. Ya harus, tampan itu harus. Kalau antum tampan ya tampan aja. Bahkan kalau jelek ditampan-tampanin aja dan dapat istri gitu kan. Oleh karenanya para sahabat itu senang berpenampilan bagus. Tetapi yang bagus itu harus sesuai dengan batin. Tapi di sini ana ingin mengungkapkan sesuatu. Jangan salah paham juga antum ini. Kita jangan salah paham. Setelah selesai dari sini pakaiannya compang-camping, baunya jengkol. Kalau makan petek setiap hari. Tetap merawat diri tetap. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Abu Ahwash Al-Jusani. Nanti yang punya kita Fawaidul Fawaid. Itu cari di pembahasan tentang Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ada di awal-awal pembahasan kitab itu. Jadi ada seorang sahabat namanya Abu Ahwas Al-Jusani. Dia berpakaian sederhana. Kayak ada yang tidak enaklah dipandang. Nabi mendatanginya berkata, Allaka min mal? Kau punya harta enggak? Punya ya Rasulullah. Fa'ayul mal? Harta apa yang kau punya? Dijawab oleh sahabat ini, minal ibil wasyat. Aku punya peliharaan onta, aku punya peliharaan kambing. Waktu itu pengusaha yang kaya, diantaranya para peternak onta dan kambing. Maka kata Nabi SAW kepadanya, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi alaika. Allah suka melihat bekas-bekas nikmatnya tampak pada dirimu. Artinya jangan begini cara kau berpakaian. Tetap berpenampilan bagus. Ya. Lalu Imam Ibnu Qayyim memadukan dua keindahan. Allah menyukai keindahan lahir bila dibarengi dengan keindahan batin yang bernama takwa. Ya kan? Takwa adalah pakaian yang paling indah. Tapi bukan berarti kita compang-camping dalam penampilan.
Oleh karenanya Aisyah juga menegur beberapa pemuda, gagah bentuk tubuhnya, suka beribadah, tapi penampilannya loyo. Nggak boleh juga begitu. Nah pula, antum pulang dari sini, kenapa penampilan loyo Pak Abi? Tadi Ustadz mengatakan tidak boleh gagah-gagah. Siapa yang mengatakan begitu? Nggak ada. Saya hanya katakan munafik itu juga punya penampilan bagus. Bukan penampilannya dia tapi isi. Makanya Aisyah ketika melihat pemuda-pemuda yang jalannya loyo, kata Aisyah kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, ini setelah Rasulullah meninggal ya. Setelah Umar meninggal bahkan. Ya. Mana haulai? Siapa nih yang jalan loyo ini? Kata Aisyah. Diberitahukan oleh orang-orang yang ada di situ, humun nusak. Mereka itu adalah ahli ibadah wahai Ummul Mukminin. Kata Ummul Mukminin, kana Umar. Nah lihat, dia bandingkan dengan siapa? Umar. Kenapa dia tidak bandingkan dengan ayahnya? Karena memang ayahnya karakternya begitu, tidak dibuat-buat. Tapi ini buat-buat nih. Yang tidak disukai itu dibuat-buat. Kata Aisyah, kana Umar, idza masya asra'a, idza qala asma'a, idza daraba auja'a. Dulu Umar, kebiasaannya adalah jika dia berjalan, dia gagah berjalan dengan tegak dan cepat. Nggak loyo gitu maksudnya. Kalau dia berbicara, suaranya lantang didengar orang. Nggak dibuat-buat supaya terlihat khusyuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kumaha atuh damang gitu. Nggak bisa. Suara Umar tuh lantang suaranya, didengar orang. Tapi kalau ada orang bersalah, dia pukul, sakit pukulannya. Apa kata Aisyah setelah itu? Wa kana huwa nasikan haqqan. Dan dialah ahli ibadah yang jadi contoh sebenarnya. Artinya, kalau gagah-gagah aja gitu. Jangan lagi dibuat-buat. Kecuali antum sudah tidak bisa bergagah-gagahan. Ya. Semangatnya semangat kuda, tenaga ayam. Biarkan aja sisanya itu. Tawakal kepada Allah gitu kan. Itu menunjukkan Allah suka penampilan indah kalau kita bisa melakukannya. Jangan gara-gara salah paham tentang ayat tadi, sepulang dari sini kita tidak mau lagi berpenampilan bagus. Apalagi penampilan bagus itu ditunjukkan kepada istri. Dan para sahabat senang dengan itu. Maka di rumah antum push up aja supaya ototnya bagus. Dilihat sama istri, kenapa kau lakukan itu, Abi? Supaya engkau tertarik kepada aku. Kata istrinya sudah senja, Abi. Kata antum, biarlah umur kita senja tapi cinta kita fajar yang menyingsing. Aidah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, udah jam 11 itu. Ada pertanyaan silakan. Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Pak Ustadz terkait sholat. Ya. Iqomah sudah dikumandangkan, tapi posisi ana masih di selasar masjid mau masuk ke makmum. Pertanyaannya, apakah saya termasuk harus berjalan pelan padahal belum sholat? Masih kumandang iqomah. Maksudnya? Ana boleh buru-buru atau jalannya tetap harus pelan. Tetap jalan pelan. Meski belum sholat. Meskipun iqomah. Ya. Iya. Karena Nabi mengatakan demikian. Alaikum bisakinati wal waqar. Jika ke masjid, tetap sakinah dan menjaga kewibawaan. Jangan tergesa-gesa. Walaupun sudah ditegakkan sholat. Apa yang kau dapat? Ikuti imam. Yang tersisa, sempurnakan sendiri. Apa dapat pahala jamaah? Dapat. Karena itu kebiasaan kan. Beda halnya dengan orang yang tidak terbiasa jamaah. Biasanya masbuk misalnya. Ya dapat pahala masbuk. Tapi kalau dia sudah biasa di depan, sudah biasa datang tepat waktu karena ada kebutuhan, karena ada suatu hajat, sehingga dia pun harus terlambat pada saat itu, maka ketika dia jalan tenang, dia dapat pahala karena mengikuti perintah Nabi, dapat sisa dari sholat itu, dapat pahala sholat jamaah sempurna. Sempurna, tidak ada kurangnya. Ya, terus selanjutnya, jazakallahu khairan. Selanjutnya, misalkan iqomah dikumandangkan 15 detik lagi. Ana datang ke sini, pertanyaannya adalah lebih baik mana Ana sholat sunat tahiyatul masjid atau Ana nunggu saja kalau memang itu sudah kebiasaan harus qomat ketika
sudah ditentukan imam. Karena imam sudah menentukan. Iya, sudah tentukan siapa? Imam. Nunggu aja, tanggung. Pakai untuk berdoa waktu itu. Walaupun sebentar. Atau minimal kita istighfar. Baik? Barakallahu fikum. Ada yang lain? Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ustadz, saya pernah dengar dari seorang ustadz bahwa ibadah yang di dalamnya meskipun ada riya tetap berpahala, yaitu salawat Nabi SAW. Apakah benar seperti itu? Bahkan ada yang menyebutkan sumber kitab yang menerangkan hal tersebut. Kitab mana? Riya tetap saja tercela. Riya kan syirik kecil, nah kata Nabi. Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang sangat aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Beliau mengatakan ar-riya. Tidak ada pujian sama sekali. Riya ini umum disebutkan. Ibadah manapun, kalau ada riyanya tetap harus dilawan tuh riya. Dengan turunan-turunannya, ujub, sum'ah, sombong dengan ibadah, itu cuma dilawan. Bukannya dirawat. Tidak ada riya yang baik. Tidak ada riya yang baik kecuali riya dalam makna bahasa. Memperlihatkan amal agar dicontoh orang. Itu boleh. Misalnya ada seorang, dia melihat tetangganya yang kaya itu pelit. Dan dia ini sederhana tapi dia biasa berinfak sembunyi-sembunyi. Nah, ingin dia ajarkan tetangganya berinfak. Dia berinfak terang-terangan di depan tetangganya agar diikuti. Boleh enggak? Boleh. Dia dapat pahala 2. Pahala infak yang dia niatkan karena Allah, pahala dakwah agar mengajak orang lain. Kalau seperti itu kondisinya maka bagus. Demikian juga salawat, demikian juga zikir, demikian juga halnya lain-lainnya. Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar untuk diperlihatkan kepada para sahabat. Itu bukan karena riya tercela, tapi untuk dicontohi begini sholat yang sebenarnya. Jelas nih? Oke. Lanjut. Assalamualaikum Tad. Ada masjid yang jamaah kan mana itu? Di dalam masjid. Ya, di dalam masjid. Pos itu Di dalam masjid tak bolehlah nyanyi-nyanyi. Rasulullah SAW mengingatkan tempat ini untuk mengingat Allah, sholat, ya, termasuk dalamnya majelis ilmu. Ya kalau sudah dibiarkan nyanyi-nyanyi di masjid terus, semua masjid akan dinyanyikan nantinya. Bahkan mereka bernyanyi di mana? Di Masjidil Haram. Walaupun yang mereka nyanyikan itu salawat. Tidak boleh. Menyanyikan salawat, menyanyikan Al-Quran itu tidak boleh. Ya. Apalagi nyanyinya bukan membaca Al-Quran. Ya. Indonesia Raya kita nyanyikan di luar. Di rumah juga boleh itu sama anak-anak. Anak-anak supaya kamu ingat bahwa bangsamu Indonesia. Ayo kita nyanyi yuk. Nyanyi apa tuh Bi? Indonesia. Kan boleh di rumah. Tapi kalau udah rame-rame di masjid kayak gini. Tidak layak. Masjid itu untuk mengingat Allah. Ya. Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari syubhat ini. Fadhal. Jadi gini Ustaz, kita ngimamin saja. Di belakang itu ada anak kecil yang belum tamyiz ya, belakang kita. Kita udah bilang anak kecil di belakang aja. Banyak kan orang-orang salafi yang suka bawa anak kecil saja, yang belum tamyiz. Dia malah terus aja di situ Ustaz. Malah dia tetap di situ. Kita harus gimana ngomongin Ustaz? Suruh dia untuk memajukan anaknya biar orang lain masuk ke saf itu. Suruh dia? Majukan anaknya di depan dia. Kalau dia berdiri di saf berarti memutus saf dong. Nah, anak itu kan belum tamyiz. Iya. Kalau dia belum tamyiz, berdiri di tengah saf, maka dia memutuskan saf orang. Berarti kosong saf itu pada hakikatnya. Nah anak ini, kalau dia tidak mau dijauhkan dari orang tuanya, dia suruh maju depan orang tuanya. Sehingga orang mepet dengan dia. Ketika dia ruku, bisa dia maju mundurkan anaknya, tidak apa-apa. Yang penting jangan ganggu saf yang wajib untuk dirapatkan. Ya.
Ya, kalau dia tersinggung ke belakang, maka suruh dia majukan anaknya. Mungkin kalau di belakang kan mudarat lebih besar. Dia colokkan tangannya di cok atau dia main apa gitu. Ya. Nah, kalau yang sebut Kalau memutus bisa jangan sampai dibawa ke masjid anak yang belum tamyiz, yang tidak tahu apa-apa. Kecuali dia tahu gitu kan. Tapi sebenarnya orang tua sebenarnya yang harusnya ngajarin. Terus terang ya, anak umur anak saya, perempuan semua anak saya. Di umur 3-4 tahun, kalau misalnya uminya sibuk di dapur, anak jadi imam tuh. Anak taruh di soft ibu-ibu itu, pesan kepada mereka, nah kalau kau lari-lari, ganggu orang, Abi jadi imam berdosa. Dia ngerti itu. Dia ngerti, itu anak umur 4 tahun, 5 tahun sebenarnya. Mungkin di sini komunikasi orang tua mungkin ya. Ya. Nanti orang tuanya nanya ke saya, Ustadz kasih makan apa? Sama aja nasi bukan pasir. Sama sebenarnya. Nasi dikasih. Kalaupun ada uang beli roti ya roti gitu kan. Ya, tinggal kita di rumah edukasikan kepada dia. Nah kalau ada orang sholat jangan lewatin. Nanti dia tidak akan lewatin. Sambil kita tetap beritahukan. Nanti yang berdosa ya Abi nantinya. Walaupun dia tidak tahu dosa itu apa. Tidak tahu dia dosa itu apa. Tapi suatu hari nanti dia akan mengerti juga. Sehingga di umur 7 tahun, alhamdulillah anak-anak kami tidak ribut di masjid gitu. Ya kecuali kalau ada penyamun lain yang ajak dia bermain, lain lagi cerita. Maka tidak dibawa ke masjid setiap hari. Ya, tidak boleh. Nah tadi Tat yang disebut memutus saf itu apa Tat? Memutus saf. Mutus soft, ya kan merapatkan soft kan wajib. Ketika ada anak kecil itu, pada hakikatnya kan sholatnya tidak sah. Tidak tamyiz kan, tidak sah. Berarti soft itu tidak diisi berarti kan. Kosong, seharusnya diisi. Jangan sampai tempat berdirinya anak kecil inilah terjadi bisikan setan nanti. Akhirnya setan datang kepada yang punya anak. Tuh yang di samping kamu tuh benci anak kamu. Gitu kan? Maka rapatkan. Biar anaknya maju ke depan. Dengan sikap yang lembut tentunya. Karena itu anak kecil tidak tahu apa-apa. Jangan dimarahi anak-anaknya. Karena anak-anak itu kalau dimarahi, dia tidak tahu apa-apa. Karena dia tamu baru di dunia ini. Dan antum tamu udah lapuk. Pantas wajar paham. Mereka baru datang. Dia tidak tahu dunia ini apa. Yang dia tahu dunia ini, begini cara saya bermain. Padahal itu bukan mainan. Maka siapa yang memberitahu? Orang tuanya. Hari ini dia tak mengerti, kasih tahu lagi, kasih tahu lagi. Insya Allah mengerti. Anak coba sudah gitukan kepada seorang ikhwan. Anaknya aktif sekali. Tadinya dia mau pukul tangan anaknya. Jangan akhi, jangan begitu. Bukan dia yang salah, ente yang salah. Coba sekali-kali diajak duduk. Sekarang anaknya rapi sholatnya. Alhamdulillah kalau ke masjid anaknya tidak perlu disuruh-suruh lagi sekarang. Mau ke masjid. Coba waktu itu kita bentak-bentak dan pukul. Ya enggak mau lagi ke masjid. Wah, ternyata orang masjid kayak preman di pasar juga nih, gitu kan? Udah dia tidak akan terdidik. Alhamdulillah ada salah seorang dulu waktu saya pertama kali di Kahuripan. Sekarang sudah S2 di Madinah. S2 di Madinah. Dulu waktu umur SMP mungkin yang baru-baru ke masjid. Yang masa-masa cari jati diri gitu. Dia ribut-ribut masjid. Akhirnya ada orang-orang tua yang mungkin dia tidak mengerti menyikapi anak. Saya bawakan adabul mufrad. Pak, saya tidak mau kasih tahu anak itu dulu. Kita dulu belajar nih. Ini menyikapi anak-anak adabnya. Nanti anak-anak saya ngurus. Begitu anak-anak itu diajarkan pelan-pelan. Nanti di sini kita mainnya pada saat main. Pada saat kita berdiri sholat. Ini depan kita itu ada Tuhan loh. Coba kamu berdiri di atas pejabat. Ribut kayak gini, enak gak? Kayak nah, sekarang kau sholat dengan serius, nanti kau main dengan serius juga mainnya. Selesai sholat ini. Yang kemudian salah satu dari kembarannya itu tertarik belajar Quran, kemudian dia masuk Al-Quran, Madinatul Quran. 1 tahun setengah dia hafal 3 juz mutkin. Karena dia hafal mutkin, dia dibawa oleh seorang syekh ke Madinah, diluluskan di Madinah. Sekarang udah S2, baru lulus kemarin S2. Coba waktu itu diusir-usir. Jadi es apa dia? Jual es kelapa. Sekarang S2. Sebentar lagi dia akan jadi dai kita insya Allah ta'ala. Dan dia akan melanjutkan estafet dakwah ustadz-ustadz kita yang sudah mulai tua ini.
termasuk saya. Ya. Maka jangan pernah dibentak tuh anak-anak yang ke masjid. Kecuali kalau dia belum tamyiz, diatur dengan baik. Nah, orang tuanya dikasih tahu dengan baik. Supaya dia tidak suudzon kepada kita. Terkadang kita nasihat itu bukan nasihatin kadang. Tapi karena tidak senang. Kata Ustaz Utsaimin, bedakan nasihat dengan intikom. Nasihat itu keluarkan dari hati agar mengalir masuk ke dalam hati. Intikom itu dia kepengen memuas-muaskan diri dengan nasihat. Nah, ini juga harus kita miliki para pengikut dakwah as-salafiyah ini. Cukup ya, ini udah jam 11 lewat. Ya, silakan. Di belakang imam, maka kalau dia masalah di belakang imam, diberitahu baik-baik orang tuanya. Orang tuanya diberitahu baik-baik, Pak, kalau bisa anaknya mengganggu, suruh berdiri di belakang. Atau di samping lah. Ya, supaya tidak mengganggu. Ya, kalau dia sudah berdakwah dan belajar adab, seharusnya tahu dong. Karena yang di belakang imam orang yang berhak menghafal Quran, hafal 30 juz. Oke ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.